Benar-benar saya nggak bisa membayangkan pemirsa bagaimana masyarakat yang mudik harus berkendara selama berjam-jam. Saya mudik ke Cilengsi aja rasanya kalau udah macet 2 jam itu udah nggak karuan perasaannya. Harapan kita bahwa kejadian pemberlakuan perpanjangan one way yang kemarin dari arah Jawa menuju Jakarta tidak terulang lagi. Karena luar biasa marahnya masyarakat ketika one way diperpanjang tanpa ada pemberitahuan mereka sudah berjam-jam di jalan tol. Bingung mau kemana. Harapannya arus balik kali ini pemerintah memberlakukan dengan cara rapih dan baik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat pakar keselamatan berkendara Pak Jusri. Selamat malam Pak Jusri. Selamat malam Mbak Caca. Baik Pak Jusri, sementara kita juga nanti akan berbincang ini bagaimana nih masyarakat supaya kalau balik ini aman, safety-nya ini begitu diperhatikan karena namanya dari kampung halaman ya, apa banyak bawa kelapa, beras, jengkol, pete seperti itu. Tapi ternyata jadi berat sekali nih barang bawaannya padahal naik motor kan bahaya. Nah, saya juga nanti akan berbincang dengan aparat kepolisian pastinya untuk bagaimana pemberlakuan one way, ganjil genap dan lain-lain. Tapi saya juga mau sapa di sini pengamat transportasi kita Bapak Joko Setiawarno. Pak Joko, selamat malam. Malam Mbak Caca. Ya, baik. Mungkin sebelum saya ke Pak Jusri, mungkin saya ke Pak Joko dulu. Pak Joko, sekiranya pemerintah harus belajar seperti apa ini agar pemberlakuan arus balik ini benar-benar sukses lah istilahnya. Kejadian pemberlakuan perpanjangan one way kemarin tidak terulang lagi Pak, seperti apa? Ya, ini pengalaman pada saat balik ya. Itu dibandingkan saat mudik itu durasinya lebih panjang pada saat balik. Apalagi di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu ada tradisi Lebaran Ketupat. Sehingga bisa lebih panjang lagi ya. Berbeda halnya ketika mudik itu berlomba-lomba pengen cepat sampai. Sementara kalau balik ini bisa lebih panjang lagi ya, sehingga nanti pengalaman selama balik itu mungkin tidak dalam tahun ini tidak separah pada saat mudik lah ya. Namun sebenarnya kalau pada saat mudik sekarang dibandingkan sebelum ada jalan tol itu jauh berbeda. Karena pada saat belum ada jalan tol itu hanya belum terhubung maksudnya Trans Jawa itu sampai dengan perbatasan Jawa Tengah Solo sekitarnya itu bisa 30 sampai 35 jam. Nah, sekarang itu kisarannya antara 12 sampai 15 jam lah. Jadi sudah ada pemotongan pengurangan waktunya. Tapi apapun memang ya namanya mudik itu karena volume kendaraan tinggi ya tetap terjadi kemacetan. Masalahnya adalah informasi ke jalan arteri yang saya lihat tahun ini tidak berkurang. Padahal kalau menggunakan jalan arteri itu bisa lebih cepat sebenarnya. Karena kami ngecek beberapa orang dan tim yang menggunakan jalan arteri mereka lancar-lancar saja, tidak seperti hanya di jalan tol. Memang yang menggunakan jalan tol sesuai dengan prediksi hasil dari survei dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan itu mayoritas banyak memilih jalan tol. Nah, yang arteri itu sedikit meskipun jalan arteri sebenarnya ya dikhawatirkan dia bercampur dengan sepeda motor. Nah, pada tahun ini sepeda motor nampaknya agak berkurang ya dibandingkan 2019 ya. Nah, ini menjadi lebih lancar dan kami juga melihat pada saat malam hari perjalanan kereta dari Jakarta ke Semarang H-2 itu jalur Pantura bersihkan dengan kereta itu lebih lancar dibandingkan kami melihat hal yang sama 2019. Ya, jadi memang ini tidak bisa diharapkan one way tetap ada, tapi informasi ke jalan alternatifnya itu harus diberikan juga. Jadi ada keseimbangan. Baik. Mungkin sekarang saya akan sapa lagi narasumber saya yang berikutnya. Ini Bapak Budi Setiadi merupakan Dirjen Perhubungan Darat. Pak Budi, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Caca. Sehat Pak ya, masih Malam. kuat sampai dengan arus balik nanti memantau ya Pak ya. Sampai selesai. Baik. Sampai selesai. Baik Pak, ini bagaimana ini Pak? Penerapan kebijakan, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk arus balik. Karena pasti ini masyarakat lagi sama keluarga kumpul-kumpul mau tahu ini bagaimana treatment atau juga pemberlakuan dan kebijakan dari pemerintah. Bagaimana Pak? Ya, saya kira begini Mbak. Dalam rangka untuk manajemen terkait trafik di angkutan lebaran ini bukan pekerjaan satu atau dua institusi saja. Ini adalah kerja gotong royong, kerja bersama-sama.
baik kementerian, ada juga kemudian juga BUMN juga di sana, Pertamina, kemudian Kementerian Kesehatan, terutama adalah Korlantas Polri, PUPR dan juga Perhubungan. Dan terkait menyangkut masalah manajemen prioritas dan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan di jalan tol, termasuk juga di beberapa jalan tol maupun jalan nasional yang lain, itu juga dirumuskan, dijalankan atau kemudian melalui proses dan akhirnya kita merumuskan secara bersama-sama yang itu ada di dalam yang pertama amrilnya adalah ada dan surat edaran dari Perhubungan Darat terkait menyangkut masalah pembatasan kendaraan logistik atau kendaraan barang. Dan itu kita juga rumuskan melibatkan juga dari Kadin, Aprindo, Organda dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah surat keputusan bersama antara Korlantas Polri, Dirjen Perhubungan Darat dan juga dari PU Bina Marga terkait menyangkut masalah manajemen prioritas dan lalu lintas yang ada di jalan tol, yaitu dengan one way, ganjil genap, kontraflow, dan kemudian sekaligus dengan adanya pembatasan kendaraan barang. Jadi artinya ini kerja sama-sama karena kita melihat bahwa pada saat puncak arus mudik atau pada saat mulai masyarakat melakukan mudik dan juga kemudian balik saat lebaran, kita tahu pergerakan paling banyak itu adalah pada kendaraan-kendaraan pribadi dan juga termasuk kendaraan sepeda motor. Dan karena potensi pergerakan cukup tinggi sebagaimana survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Perhubungan, ya memang akhirnya kita harus mencari satu opsi yang atau mitigasi yang memang tepat gitu. Nah saat sekarang ini kita menganggap bahwa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita, yaitu kepolisian, kemudian perhubungan dan juga PUPR, sangat tepat dengan adanya one way ini. Dan ini juga mulai proses simulasi, kemudian akhirnya kita juga melaksanakan, bahkan kita juga ada TSG menggunakan simulasi-simulasi yang dilakukan beberapa kali. Dan sebetulnya di dalam pelaksanaan atau implementasinya, saya melihat sendiri apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian itu sesuai dengan rencana yang ada. Hanya tinggal dari awal memang di sini butuh peran serta. Siapa peran serta itu? Adalah masyarakat. Saya melihat pada saat pemberlakuan one way, masyarakat yang menggunakan jalan tol itu banyak yang kemudian berhenti di bahu jalan bersamaan dengan sekitar rest area. Dan pada saat masyarakat banyak berhenti di bahu jalan, itu pastinya di belakang pasti akan ada hambatan-hambatan juga yang kemudian pasti ada kemacetan lagi. Dan berikutnya juga masyarakat yang kadang-kadang mungkin tidak sabar ya, tidak sabar, mungkin perjalanan jauh ya, kita manusiawi juga. Tapi kadang-kadang mengorbankan aspek keselamatan. Sudah jalur A, jalur B digunakan one way, kemudian tahu yang jalur A lebih lancar, yang jalur B itu kembali balik, cari U-turn untuk beralih ke jalur A. Itu kan sangat berbahaya sekali. Dan saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Joko Setiawarna tadi, bahwa jalan arteri atau jalan nasional memang nanti akan bercampur dengan kendaraan sepeda motor yang dari arah mudik dari Jakarta ke arah timur. Tapi untuk yang dari arah sebaliknya, sebetulnya kan cukup kapasitas jalan arteri itu yang dari arah mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Barat yang kemudian ke Cirebon. Kalau akan ke Jakarta, sebetulnya sangat besar kapasitas dari jalan nasional sendiri. Tapi saya melihat volumenya masih belum maksimal. Jadi memang di sini saya perhatikan. Dan dari data yang ada yang kita lakukan traffic counting di jalan nasional, memang terlampau banyak masyarakat pemilihannya adalah menggunakan jalan tol. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Ya saya kira memang secara filosofis, jalan tol kan jalan bebas hambatan. Artinya di sana juga mungkin kita akan dapat waktu, kemudian menyangkut masalah keteraturan dan sebagainya gitu. Namun demikian saya mencoba di dalam untuk yang nanti arus baliknya ini, kita harapkan seperti yang sampaikan Pak Joko Setiawarna, jalan nasional itu masih demikian menurut saya perjalanan itu bisa dengan kecepatan ada yang 60, ada yang 70, minimal di atas 50 lah gitu. Dan karena memang saya malah melakukan sendiri gitu. Ya. Jadi kita harapkan pada saat pemberlakuan nanti one way dari arah Semarang sampai ke Jakarta, ya silakan mungkin masyarakat yang terutama melihat bahwa mungkin kapasitas di jalan tol demikian banyak, bisa mengalihkan kemudian ke jalan nasional. Sementara dari saya demikian. Baik, ditahan dulu Pak Dirjen. Nah mungkin saat lagi saya nanti akan tanya kepada Pak Jusri, mengingat ini kan kita mudik udah tiap tahun. Ibaratnya udah paham lah ini bagaimana melewati jalanan-jalanan yang biasa dilewati ketika mudik. Tapi apakah sebenarnya masyarakat paham dengan keselamatan berkendara selama mudik ataupun balik? Jawabannya saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.